بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Nami ikhwani fidina azakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita, yaitu kajian tafsir yang sekarang kita ambil dari surat Al-Hadid. Dan ini insyaallah mulai ayat pertama ya, setelah kita menyelesaikan surat Al-Waqi'ah. Saya bacakan dulu suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلناكم جعلكم مستخلفين فيه
آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. تفضل. Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersamamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan dia mengetahui segala isi hati. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikanmu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul menyerumu supaya kamu beriman kepada Rabb-mu? Dan sesungguhnya dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang supaya dia mengeluarkanmu dari kegelapan menuju cahaya.
Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penyantun lagi Maha Penyayang terhadapmu. Dan mengapa kamu tidak menafkahkan sebagian hartamu pada jalan Allah, padahal Allah lah yang mempusakai, yang mempunyai langit dan bumi. Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya. Dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Baik, barakallahu fikum. Di sini di awal penafsiran surat Al-Hadid ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah membawakan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Irbad bin Sariyah. Bahwasanya dia pernah menyampaikan sebuah hadis kepada mereka. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah membacakan surat Al-Musabbihat sebelum tidur. Maksudnya surat Sabbaha lillah tadi. Surat Al-Hadid. Di mana bunyi hadisnya Rasulullah katakan, "Inna fihinna ayatan afdalu min alfi ayatin." Sungguhnya di dalam surat tersebut terdapat satu ayat yang lebih baik daripada 1000 ayat. Yaitu yang dimaksud adalah huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Namun hadis ini hadis yang lemah. Hadis ini hadis yang lemah. Hadis yang dhaif. Yang tidak bisa dijadikan sebagai rujukan di dalam menentukan ayat tersebut lebih mulia daripada 1000 ayat yang lain. Ya. Coba kita baca penafsiran surat ini. Tadi sudah disebutkan terjemahannya. Kita akan bacakan perkataan Ibnu Katsir. Di dalam suratul Hadid ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa semua yang ada di langit dan bumi mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani semua hewan, tumbuh-tumbuhan, apa saja yang berada di antara langit dan bumi atau di langit dan di bumi ini, mereka semua bertasbih kepada Allah dengan bahasa mereka masing-masing. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa huwal aziz. Dia adalah zat yang maha perkasa. Yani segala sesuatu tunduk kepada Allah. Segala sesuatu tunduk kepada Allah. Ini perkenalan diri. Perhatikan ya. Allah mengenalkan dirinya. Wahuwal aziz. Maha perkasa. Maha bisa melakukan apa saja. Terserah dia. Maka ketika dia mensyariatkan sesuatu, tidak usah banyak protes. Makanya nama ini digandingkan dengan Al-Hakim. Wahuwal azizul hakim. Hakim itu memiliki dua makna. Makna pertama, Dzul Hikmah. Pemilik hikmah. Yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang memberi porsi kepada sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Yang mengatur segala sesuatu dengan aturan yang sesuai dengan keadaannya. Itu Dzul Hikmah. Yang kedua, Dzul Hukmi. Pemilik hukum. Dia menyampaikan dulu dia maha perkasa. Lalu dia menyampaikan juga dia adalah pemilik hikmah dan pemilik hukum. Maka pantas dia membuat hukum, membuat aturan sesuai dengan apa? Kehendaknya. Ya, sesuai dengan kehendaknya. Tidak bisa diganggu, gugat, diprotes oleh siapapun. Emangnya bupati bisa didemo? Tidak bisa. Allah itu tidak bisa didemo. Dia maha perkasa. Dia melihat kita berbuat dosa, dia mampu aja dia menghancurkan kita sekejap mata. Tapi dia hakim. Dia tahu di mana tempat, kapan dia harus mengadab, kapan dia memberi rahmat, kapan dia menanti, kapan dia menetapkan ini, kapan dia menetapkan itu urusan dia. Maka tugas kita apa kalau sudah mengenal begini? Sami'na wa ta'na. Maka dia katakan, wahwal aziz, ya maha perkasa, semua harus tunduk kepadanya. Gitu.
Kemudian Al-Hakim, yakni dia maha bijaksana dalam penciptaan, perintah, dan syariat. Makanya ada sebuah kaidah disebutkan ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i syarri anhu wad-darar. Fa kullu amrin nafa'a qad syara'a wa kullu ma yadurruna qad mana'a. Agama yang diturunkan Allah ini datang hadir untuk menyajikan kebahagiaan kepada manusia dan untuk menghilangkan kemudaratan dari manusia. Maka segala sesuatu yang bermanfaat pasti disyariatkan. Sesuatu yang mudarat pasti dilarang. Itulah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kebijaksanaannya penuh dengan maslahat, rahmat, keadilan, dan juga hikmah. Apa? Maslahat, rahmat, keadilan, hikmah. Pasti bermuara di antara itu. Ya. Maka dia maha al-hakim, bijaksana dalam penciptaan. Contoh, ada laki-laki, ada wanita. Coba bayangkan antum, diciptakan laki-laki saja dari kalangan manusia, sedangkan istrinya dari kalangan jin. Ngambek, menghilang dia. Ya enggak? Ngambek, udah kemana dia? Dia hilang. Sudah begitu hilang, kita diketok dari belakang lagi. Maka sebagai bentuk kebijaksanaan Allah, dia ciptakan laki-laki manusia, dia ciptakan juga laki-laki perempuan manusia. Ya. Karena kalau tidak seperti itu, tidak hikmah, tidak ada kebijaksanaan. Coba antum lihat binatang yang kawin silang. Keledai nikah sama kuda. Anaknya dipanggil apa? Kuda apa keledai? Bagol, dipanggil bagol. Saya terjemahkan bagol ke bahasa Indonesia. Ya, paling terjemahannya selingkuhan keledai sama kuda, itu aja. Maka ini menunjukkan bahwa semua penciptaan ini bagian daripada kebijaksanaan Allah. Tidak usah banyak protes. Kemudian dalam perintah dan syariat. Apalagi semua ini kalau kita laksanakan dengan baik, pasti semuanya ada kebijaksanaan. Tidak ada yang melenceng dari semua tujuan itu. Kemudian Allah juga mengabarkan, setelah dia mengatakan wahwal azizul hakim, dia jelaskan juga, lahu mulku samawati wal ardi. Dia yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Yuhyi wa yumit. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Maksudnya dia adalah raja yang mengendalikan makhluknya. Menghidupkan, mematikan, memberi siapa saja yang dia kehendaki, menahan dari siapa yang dikehendaki. Itulah Al-Azizul Hakim tadi. Lalu dia tekankan lagi, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Artinya, apa saja yang dia kehendaki pasti akan terjadi. Dan apa saja yang tidak dia kehendaki tidak akan pernah terjadi. Jangan takut dengan isu dan berita kalau kita tidak tahu keasliannya. Ya, tidak tahu apa yang terjadi di balik berita itu. Karena tidak akan menimpa kita apa yang tidak dikehendaki oleh Allah. Selama-lamanya. Ya. Lalu Allah mengabarkan nama-nama yang tidak boleh dipisahkan dari satu sama lainnya. Harus disebut bersamaan. Wal awal, wal akhir. Harus segandeng. Tidak boleh awal saja. Harus awal dan tidak boleh sebut zahir tanpa batin. Harus dua-duanya. Wa zahiru wal batin. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Dialah yang zahir, dia pula yang batin. Ayat ini yang diisyaratkan oleh hadis Irbat di atas, walaupun hadisnya lemah. Tentang ayat yang lebih baik daripada 1000 ayat yang lainnya. Ini ayat. Hadisnya itu lemah. Abu Daud menukilkan, Abu Zumail memberitahu kami, dia bercerita, aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas. Lalu aku katakan, ada sesuatu yang aku dapati di dadaku. Ibnu Abbas bertanya, apa itu? Lalu aku katakan, demi Allah,
Aku tidak akan menceritakannya. Lalu dia bertanya lagi kepadaku, apa sesuatu itu berupa keraguan? Kemudian dia tertawa seraya berkata, tidak ada seorang pun yang terhindar dari hal itu. Hingga Allah menurunkan ayat, "Idza kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Laqad ja'aka al-haqqu min rabbika." Maka jika kamu, wahai Muhammad, berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Rabb. Selanjutnya dia berkata kepadaku, jika engkau mendapati sesuatu di dalam dirimu, maka bacalah wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ya. Terdapat beberapa perbedaan ungkapan dari para ahli atau ulama tafsir mengenai ayat tersebut, yang kurang lebih berkisar 10 sampai 20 pendapat tentang itu. Apa yang dimaksud dengan wal awwalu wal akhir wal zahir wal batin? Baik. Mengenai ayat ini, menurut Ibnu Abbas, kalau kita mendapatkan sebuah keraguan dalam diri kita, kita bingung menyelesaikannya. Kan kadang datang keraguan dalam diri kita. Kadang datang, jangan-jangan agama yang benar, semua agama benar. Kan ada kadang seperti itu. Kadang-kadang datang bisikan-bisikan yang disebut dengan khatir. Nah, ketika kita bingung, maka bacalah ayat ini. Supaya kita mengetahui bahwa Allah itu mengetahui semua segala sesuatu yang terbetik dalam diri kita. Yang tersembunyi, yang nampak, semuanya. Ya. Mengenai ayat wal awwal wal akhir wal batinu, banyak pendapat para ulama tentang apa sebenarnya tafsiran tentangnya. Kurang lebih 10 pendapat. Ya. Imam Bukhari meriwayatkan Yahya berkata, yang mengetahui segala sesuatu secara lahir dan batin. Dan Syekh kami Al-Hafidh Al-Mizzi berkata, Yahya di sini adalah Ibnu Ziyad Al-Farra, yang dia mempunyai sebuah kitab yang beri nama Ma'anil Quran. Dan tak sedikit hadis yang diriwayatkan berkenaan dengan hal tersebut. Di antaranya apa yang dinukilkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Maksudnya, kata beliau, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, artinya adalah yang mengetahui segala sesuatu. Di tafsirannya adalah kalimat setelahnya. Ya. Rasulullah SAW senantiasa berdoa ketika hendak tidur. Di mana doanya, Allahumma rabbas samawati was-sab'i wa rabbal arshil azim, rabbana wa rabb kulli syai', munzilat tawrati wal injil wal furqan, faliqal habbi wan nawa, la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun binasiyati. أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن ليس دونك شيء اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. Ini doa sebelum tidur. Ya Allah, Rabb langit yang berlapis 7, Rabb arsy yang agung, ya Rabb kami dan Rabb segala sesuatu yang telah menurunkan Taurat dan Injil serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran, yang menumbuhkan biji tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Tidak ada ilah selain Engkau. Aku berlindung dari kejahatan segala sesuatu yang Engkau pegang ubun-ubunnya. Engkau adalah yang pertama, tidak ada sesuatu pun sebelum Engkau. Engkau yang akhir, tidak ada sesuatu pun setelah Engkau. Engkaulah yang zahir, tidak ada sesuatu pun yang mengunggulimu. Dan Engkaulah yang batin, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darimu. Berilah kemampuan kepada kami untuk melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran dan kemiskinan. Ini doa bagus nih. Yang lagi galau, lagi terlilit hutang, terutama hutang kepada istri. Ya. Kan ada orang hutang kepada istri, ada? Ada, tidak? Nah, cuman dia tidak merasa aja.
Maka ini doanya agar terbebas dari hutang. Yakini Nabi tidak pernah bohong mengajarkan kita doa. Ya, ini doanya. Di sini ada penafsiran tentang al-awwalu adalah zat yang tidak pernah didahului oleh siapapun atau apapun. Al-akhiru tidak ada lagi setelahnya. Al-zahiru tidak ada di atasnya yang mengungguli dia. Al-batinu tidak ada yang tersembunyi dari pantauannya. Ya. Dan dialah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian nama ini dipakai untuk bertawassul. Tawassul supaya terhindar dari apa? Hutang. Dan terhindar dari kefakiran. Ya, ini nama yang dipakai untuk bertawassul. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini makna huwa zahiru, wal awwalu, wal akhiru, wal zahiru, wal batin. Dari 10 pendapat itu, pendapat yang paling benar dalam penafsiran ayat ini adalah hadis ini. Hadis ini. Baik, ayat berikutnya, ayat keempat. Di ayat keempat, Allah memberitahukan tentang penciptaan langit dan bumi olehnya, serta segala sesuatu yang ada di antara keduanya dalam tempo 6 hari. Berapa hari? 6 hari. Setelah itu dia memberitahu tentang bersemayamnya dia di atas arsy setelah dia menciptakan langit dan bumi. Bahasan ayat ini dan serupa dengannya telah disampaikan dalam surat Al-A'raf, sehingga tidak perlu diulangi lagi di sini dan kita belum membacakannya. Ya, nanti insya Allah mudah-mudahan ada umur yang panjang. Baik. Di sini Allah menyebutkan jemaah sekalian, dia menciptakan langit dan bumi berapa lama? 6 hari. Bisakah dia melakukannya dalam sekejap mata? Bisa. Tapi kenapa dia lakukan 6 hari? Kalau tidak dikasih tahu hari ini, antum pulang kayaknya galau deh. Ya harus tahu. Karena kaedah dulu, baru Anda sampaikan. Kaedahnya adalah setiap perbuatan Allah pasti ada pengaruh dari nama yang dia miliki. Kaedahnya, setiap perbuatan Allah pasti ada pengaruh dari nama dan sifat yang dia miliki. Maka penciptaan nama hari ini pengaruh dari sebuah nama namanya Ar-Rafiq. Apa namanya? Ar-Rafiq. Yang menciptakan sesuatu dengan tahapan. Makanya dia menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa itu untuk mengikuti kandungan nama ini dan sifat yang ada di dalamnya. Kalau dia ciptakan segala sesuatu hanya sekejap mata, maka hilanglah kesempurnaannya. Maksudnya hilang nama ini berarti hilang apa? Kesempurnaannya. Karena dia memiliki nama-nama yang indah, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Gitu. Bisa dia ciptakan kita dalam keadaan sekejap mata? Bisa nggak? Dia ciptakan kita dalam perut ibu kita, maskur, langsung berjenggot. Dioperasi nggak ibu kita? Dioperasi. Mungkin mati. Terlalu besar kan? Maka diciptakan dengan bertahap. Air mani bercampur dulu, kemudian menjadi segumpal darah yang menempel di dinding rahim, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian diberikan ruh, belum diberi tulang nih. Tulang diciptakan, dibungkus daging lagi, dibungkus kulit lagi, dikasihlah aliran darah. Maka dari situlah Allah disebut nama apa? Ar-Rafiq. Demikian juga penciptaan langit dan bumi 6 masa ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Di mana maksud daripada kenapa dia ciptakan 6 masa, kenapa tidak diciptakan sekejam mata? Karena ada pengaruh dari nama-nama Allah yang husna itu sendiri. Kemudian Allah menyebutkan istawa. Istawa nggak ada makna yang lain kecuali satu makna. Istawa itu maknanya meninggi ke atas. Nah, bagaimananya itu kita tidak tahu. Maka tidak boleh kita katakan Allah di puncak ketinggian, karena puncak berarti ada batas. Nggak bisa. Kita ketika mendengar kabar dia istiwa aja. Bagaimananya kita tidak tahu, tidak mengerti. Maka Nabi Isa ketika dia berkata kepada Allah mengenai bagaimana Allah itu
berbuat, bagaimana kondisi dan zatnya dan keadaannya, Nabi bisa mengatakan, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau tahu tentang diriku, aku tidak tahu bagaimana keadaan. Kata siapa? Bisa. Tetapi kalau ada kabar dia mengatakan dia istiwa, istiwa aja, udah selesai. Ya, selesai. Sampai di situ. Jangan lewatin apa yang telah Allah jelaskan sendiri. Makanya pembicaraan tentang Allah dalilnya hanya 3. Tidak boleh yang keempat. Yang keempat hanya bicara tentang fikih dan hukum. Apa 3 itu? Quran, hadis, ijma'. Oke? Cara tentang Allah hanya 3 dalilnya. Quran, hadis, dan ijma'. Hilangkan kias. Tidak boleh masuk kias. Karena antum akan mengkiaskan Allah dengan manusia nantinya. Mengkiaskan Allah dengan ini dan itu. Tidak boleh ada kias. Nah, ketika dia istiwa, istiwa aja. Jangan dikiaskan dengan istiwa yang lain. Ya. Maka dia menyampaikan itu diimani, bukan diolah. Diimani saja. Bukan ya, Pak? Kemudian Allah katakan, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Artinya Allah mengetahui jumlah biji-bijian dan perincian air yang masuk ke dalam bumi. Berapa banyaknya? Allah tahu. Bahkan di luar prediksi manusia. Allah Maha tahu. Ya, ada sebuah daerah yang di dalamnya diindikasikan terdapat bertonton emas. Daerah tersebut kebetulan bukit gunungnya itu di samping kampung saya. Itu orang-orang luar negeri udah bikin kayak macam apa namanya, pelabuhan sendiri untuk mengangkut bahan-bahan mentahnya. Udah di center oleh mereka pakai alat, ya, alat canggih. Mereka berani bikin apa? Bikin pelabuhan. Mereka beli tanah-tanah orang sekitar situ dengan harga yang tinggi. Perusahaan itu pun sekarang tidak jadi karena begitu di center lagi tidak ada. Di luar perhitungan manusia. Manusia itu hanya bisa melihat sesuatu, ya, tapi tidak bisa melihat kepastiannya berapa. Begitu dilihat kembali, udah tidak ada. Nggak ada sebanyak yang mereka kira. Sehingga tidak bisa dilanjutkan. Sedangkan Allah tahu berapa jumlahnya, berapa yang datang, berapa yang hilang, berapa. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Semua dihitung oleh Allah. Tapi jangan antum pikir, Allah sedang sibuk hitung isi bumi nih. Kita main catur aja, kebetulan dia tidak perhatiin kita nih. Enggak seperti itu. Dia sibuk dengan yang ini, bukan berarti dia tidak sibuk dengan yang lain. Dalam sekejap mata kita, berapa perbuatan Allah yang dia bisa lakukan? Tidak terhitung. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dia mengatakan, ya'lamu ma yaliju fil ardi, dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Semua air, biji-bijian, semuanya yang tumbuh maupun yang tidak tumbuh, Allah mengetahui. Allah Maha tahu. Wa ma yakhruju minha, dia juga tahu apa yang keluar dari bumi itu. Apa saja? Buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, rerumputan, apa saja itu. Mengenai wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik darinya. Wa ma yanzilu minas sama', dan apa yang turun dari langit. Yang turun dari langit itu apa aja? Ada hujan, salju, ada embun, ada takdir beserta hukum-hukum yang diikuti para malaikat yang mulia. Ada malaikat juga yang turun. Ada malaikat yang turun. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik kepadanya. Yang naik kepada Allah apa saja? Amal soleh, malaikat, ruh orang yang beriman naik kepada Allah sampai ke langit ketujuh sana. Doa orang yang terzalimi, doa ibu, doa istri, doa orang lemah, itu naik ke langit. Ya'ruju fiha. Maka hati-hati dengan orang yang lemah. Dan gembiralah
Karena antum bersama orang yang lemah, membantu mereka. Karena doa mereka itu sampai kemana? Ke langit. Rasulullah SAW bersabda, yurfa'u ilaihi amalul laili qabla an-nahar, wa amalun nahari qabla al-lail. Diangkat kepada Allah amal perbuatan ketika malam hari sebelum siang hari. Dan amal perbuatan ketika siang sebelum malam hari. Semua diangkat kepada Allah. Makanya perbanyak ucapan yang baik. Terutama tasbih. Terutama tahmid, tahlil, zikir kepada Allah. Itu akan dinaikkan ke langit. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua perbuatan kita. Ya Allah katakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kamu berada. Ini ayat jadi muskilah nih, menurut sebagian orang yang tidak paham tentang. Di antara mereka ada yang menafsirkan Allah bersama kita, bersama Zat. Tapi dia lupa melanjutkan penafsirannya setelah itu. Apa penafsiran setelah itu? Coba perhatikan ayatnya. Wallahu bima ta'maluna basir. Yang dimaksud dengan dia bersama kalian, jadi dia melihat semua perbuatan kalian. Bersama sifatnya. Sifat penglihatan, sifat mengetahui. Ya, itu penafsiran ayat dengan ayat. Ayat ini tidak menggambarkan Allah itu bersama zat kita. Tidak. Jangan seperti keyakinan Ibnu Arabi. Dengan ayat ini dia meyakini tidak ada makhluk, yang ada itu adalah Allah saja. Terus kita nih siapa? Kata dia, kita semua bayangan Allah. Jadi dia ingin katakan semua ini sudah menjadi apa? Allah. Waliyadzubillah. Jadi ayat ini, ma'a dalam bahasa Arab adalah kata yang memiliki multi tafsir. Ma'a artinya bersama. Bersama itu dalam bahasa Indonesia pun memiliki arti yang multi tafsir. Banyak penafsirannya. Ya, ana lagi nelpon nih seseorang. Itu nanya, Ustaz sama siapa? Oh, sama Fulan. Fulan itu di mana? Di Pekanbaru. Terus bersama saya waktu ini apa? Suaranya. Artinya bersama saya apa ya? Salah satu sifatnya. Ya. Kan orang nanya begitu. Ketika kita ditanya, sekolah di mana Pak Ustadz? Dulu SMA. Oh, sekolah di PGRI. Sama siapa dulu? Sama Fulan. Ya. Fulan itu masih sama saya nggak sekarang? Jadi banyak penafsirannya. Duduk sama siapa Pak Ustadz? Sama Pak Asrani. Berarti duduk langsung. Penafsiran bersama berarti. Nah, sesuatu yang penafsirannya multi tafsir, tidak bisa kita langsung mengambil sesuai dengan keinginan kita. Kecuali setelah kita melihat penafsirannya. Dan juga dikaitkan dengan ayat yang lain. Di sini udah jelas penafsirannya. Yang bersama kita apanya ini? Pengetahuan Allah. Salah satu sifat Allah itu dia melihat. Jelas sampai sini. Ini cara menafsirkan ayat. Makanya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini, kalau antum baca di awal kitab ini, atau nanti baca kitab tafsir yang jilidnya itu sudah dicetak berpisah, seperti Juz Amma yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu tafsir Ibnu Katsir juga, tapi sudah diringkas sedemikian rupa. Sebelum membahas Juz Amma itu, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, dia bawakan juga pembahasan Ibnu Katsir tentang cara menafsirkan Quran. Ya, usulnya di antara cara menafsirkan Quran, Quran ditafsirkan dengan Quran dulu. Seperti ini. Apa ini maksud dengan ma'akum? Bersama kalian, artinya dia melihat kalian. Bukan zatnya yang datang bersama kita, bukan. Mana dalilnya? Ini dia tafsirkan sendiri. Wallahu bima ta'maluna basir. Jelas? Berarti Allah itu tetap di atas arsy atau tidak? Di atas arsy. Maksudnya dia senantiasa mengawasi kalian dan menyaksikan amal perbuatan kalian. Ini penekanan tafsir dari Ibnu Katsir.
Ya, bagaimanapun keadaan kalian dan dimanapun kalian berada, baik di daratan maupun saat di lautan, siang maupun malam, di rumah maupun di padang pasir, semua itu berada dalam pengetahuan, pengawasan, dan pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia senantiasa mendengar ucapan kalian, melihat tempat kalian, juga mengetahui rahasia kalian. Tidak ada ilah selain Dia, dan tidak ada Rabb melainkan hanya dirinya. Dalam hadis sahih telah ditegaskan bahwa Nabi SAW berkata kepada Jibril ketika bertanya tentang ihsan. Kata Jibril, "Fa'akhbirni 'anil ihsan." Muhammad, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Nabi mengatakan, "An ta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihatnya. Jika engkau tidak sanggup, maka sungguhnya Dia melihat dirimu. Ini menunjukkan bahwa Allah melihat kita. Hadis ini juga memberi kabar gembira kepada teman-teman yang berbuat baik tanpa dilihat orang dan tidak dipuji orang, maka tidak usah bersedih. Karena ada Allah yang melihat. Antum kalau sering berbuat baik sembunyi-sembunyi, itu suatu hari nanti akan terbongkar. Terbongkar sehingga manusia memuji karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau suka bersembunyi dengan maksiat, entah itu mengambil hak orang, makan riba, menipu, atau dia selingkuh, atau minimal menyimpan nomor HP mantan, itu ketahuan juga kalau tidak segera dihapus. Hapus. Masih ada yang simpan, hapus. Ya. Sudah tua juga kita ini. Udah tidak layak lagi untuk apa? Mengingat mantan. Tapi iblis tidak berhenti. Ya. Allah Maha melihat. Tapi jika semua itu kita hindari karena takut kepada Allah, maka Allah akan memuliakan kita. Tanpa harus dipuji oleh orang. Lihat bagaimana kemuliaan manusia yang bersembunyi dengan kebaikannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menampakkan kemuliaan. Ana lupa nama seorang tabi'in, muridnya Al-Hasan Al-Basri. Lupa namanya. Dia dulu itu pemakan riba di pasar. Maksudnya riba di sini, jadi timbangan itu dia curangi di bawahnya. Ya, curang. Suatu ketika dia pulang, karena di rumahnya udah banyak sekali harta luar biasa. Pulang, dia lewati anak-anak kecil yang sedang bermain-main gitu. Kata anak-anak itu, lihat depan kita, ada orang suka makan riba nih, lewat. Heran. Tahu dari mana aku curang di pasar. Padahal ini anak-anak kecil ya bermain biasa aja. Pulang dari situ, dia sadar bahwa semua kemaksiatan dia selama ini tidak bisa dia sembunyi. Semua isi rumahnya dia keluarkan. Dia jual-jualin untuk dia infakkan kepada fakir, miskin dan fuqara. Sampai dia hidup sederhana. Tidak punya apa-apa. Setelah itu dia menyimpulkan untuk bertobat dan belajar agama. Bukan bertobat berhenti di situ, bukan. Bertobat, belajar agama, dan dia memilih majelisnya Al-Hasan Al-Basri. Sampai dia menjadi ahli ibadah yang berilmu. Dia pun berjalan lagi di depan anak-anak kecil setelah dia memiliki ilmu dan bertaubat kepada Allah. Anak-anak itu ngobrol. Coba lihat. Lewat depan kita ahli ibadah. Dia ingin sembunyikan dirinya telah baik. Allah nampakkan juga kebaikannya. Sebagaimana dulu dia berusaha menyembunyikan keburukan, ditampakkan keburukannya. Hari itu pula Allah tampakkan kebaikannya. Maka kalau mau keburukan kita tidak ditampakkan Allah, sering beristighfar. Taubat kepada Allah. Karena itu akan menyembunyikan dosa-dosa kita. Orang-orang yang berusaha menyembunyikan kebaikannya pun, Allah akan tampakkan. Kenapa? Karena Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Kasturi itu, yang asli,
meskipun disembunyikan di balik sepatu antum dan kaos kaki, tetap akan tercium wangi. Demikian juga bangkai. Meskipun dilempar di tengah laut, supaya dia tidak bau, dia akan dihantam keluar oleh gelombang, kemudian memberikan aroma bau. Bagaimana cara untuk menghilangkan bau bangkai itu? Ya dikubur. Sedangkan parfum tidak bisa dikubur. Tak ada cerita parfum dikubur. Kebaikan itu tetap haram. Maka Rasulullah SAW mengajurkan kita untuk tetap beramal. Seakan-akan melihat Allah. Tidak perlu menunggu pujian orang. Dan menunggu like orang. Ya, ada sebagian teman-teman ustadz-ustadz muda, tidak di like di Facebooknya, di Instagramnya, berhenti dia berdakwah. Akhi, kita berdakwah sekarang ini, mungkin pada saat ini orang tidak suka nonton dari awal sampai akhir secara langsung. Mungkin 100-200 tahun yang akan datang orang butuh dengan kajian itu. Paham? Kalau masih ada media ini, maka 100-200 tahun yang akan datang akan dilihat oleh orang-orang ya Pak, mau melihat kitabnya dan kembali kepada ilmu. Niatkan saja semuanya karena Allah, semuanya tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Orang terkadang putus asa karena tidak ada yang like, tidak ada yang subscribe, tidak ada yang colek, senggol dong, tidak ada. Nah, semua itu membuat dia futur untuk berdakwah, baik media sosial maupun offline. Jangan. Itu dari pikiran orang yang menunggu pujian. Bukankah Allah, Rasulullah SAW katakan, anta abudallah ka'annaka tarahu, fa'ilam takun tarahu, fa'innahu yaraka. Nabi motivasi Ali bin Abi Thalib dengan satu motivasi. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka humrinam. Allah beri satu orang hidayah melalui dakwamu, itu jauh lebih baik daripada onta merah. Ya. Maka sekali lagi Allah tetap melihat semua kebaikan dan keburukan. Imam Ahmad pernah mengumandangkan dua syair berikut. Idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin kul alayya raqib. Wala tahsabanna Allah yaghfalu sa'atan wala annama tukhfi alayhi yaghib. Jika engkau sedang sendiri, jangan kau katakan, aku sendirian. Tetapi katakanlah, aku ada yang mengawasi. Janganlah engkau mengira bahwa Allah bisa lengah sesaat saja. Atau apa yang kau sembunyikan akan terluput darinya. Ya. Ini adalah syair yang disenandungkan oleh Imam Ahmad. Kemudian, selanjutnya Allah katakan, lahu mulku samawati wal ardi wa ilallahi turja'ul umur. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Maksudnya Allah adalah yang memiliki dunia dan akhirat. Jadi seluruh yang ada di langit dan di bumi adalah miliknya. Sedangkan para penghuninya hanyalah sebagai hamba dan budaknya yang rendah di hadapannya. Sebagaimana difirmankan olehnya, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum ayat wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang menemui Rabb-Nya yang Maha Pemurah sebagai seorang hamba sahaya. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dalam keadaan sendiri. Ada yang ditolong oleh kelompok yang ada. Ya. Kemudian Allah katakan wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Maknanya hanya kepadanya tempat kembali pada hari kiamat kelak. Selanjutnya dia yang akan memberikan keputusan kepada semua makhluknya.
sesuai dengan kehendaknya. Dia Maha Adil, yang tidak akan mungkin melakukan pemalsuan dan tidak akan berbuat zalim meski itu sebesar biji sawi. Bahkan jika amal salah seorang dari mereka yang ada yang baik, sungguh dia akan melipat gandakan pahalanya sampai 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Oleh karenanya dia katakan wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan dia akan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Ini perbedaan balasan Allah kepada orang zalim dan kepada orang baik. Kalau kepada orang zalim, Allah balas dengan cara yang adil. Satu keburukan dengan satu balasan. Atau dengan balasan yang setimpal. Tapi dia membalas orang baik, satu kebaikan dilipat menjadi 10 kali lipat. Allah buat alasan agar orang ini masuk surga. Karena amal kita tidak sanggup untuk membayar surga. Tidak sanggup. Maka sampai disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kalau ada seorang dibangkitkan pada hari kiamat nanti dengan seluruh amal yang dia pernah lakukan, mulai dari bayi sampai dia umur tua, kalau ada orang nih dalam riwayat Imam Ahmad, seorang dibangkitkan pada hari kiamat, dia telah berbuat baik mulai dari dia lahir, sudah bisa ruku dan sujud seandainya ada seorang seperti itu. Dari lahir, dia sudah bisa ruku dan sujud, sudah bisa baca Quran, sudah bisa tasbih, sudah bisa ini dan itu. Sampai dia berusia tua, dia tidak pernah berbuat maksiat. Dia melakukan kebaikan demi kebaikan. Lalu dihadapkan dengan balasan yang Allah berikan untuk kebaikannya itu, dia tidak merasa pernah berbuat baik sedikit. Lalu bagaimana dengan kita? Yang kadang sholat subuh, nanti aja. Ya. Kadang infak, nanti aja dulu. Kadang bayar hutang, nanti dia masih kaya, tidak usah dibayarin hutangnya dulu. Bagaimana dengan kita, nasib kita? Bagaimana malunya kita dengan sedikit amal, sedangkan balasan yang Allah berikan dibalas berlipat-lipat. Masih kurang lagi kebaikan Allah itu. Ada orang nih dari bayi, ada orang dari bayi telah berbuat kebaikan, enggak ada? Ada siapa? Siapa dari bayi dia pernah berbuat kebaikan? Nabi Isa alaihissalam. Sejak di pangkuan ibunya, dan dia waktu itu masih menyusui, apa dia katakan? Qala inni Abdullah. Dia mengaku aku hamba Allah. Hamba itu orang yang beribadah kepada Allah. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia mendatangkan kepadaku kitab dan dia menjadikan aku sebagai nabi sejak bayi. Ada yang sehebat amalan Nabi Isa dari bayi sudah bisa berbicara, sudah bisa berdakwah lagi. Kalau sekarang ada anak kita dari bayi sudah bisa berdakwah, jadi keramat. Ya. Jadi keramat. Pasti dimintai air doa. Celupkan kakinya ini jadi 3 juta ini. Kaki bayi jadi 3 juta. Bukan mengambil pelajaran malah jadi keramat. Subhanallah, luar biasa Allah membalas kebaikan itu. Lalu kita mengabaikan kebaikan yang sedikit. Kalau ada kesempatan lakukan ikhwan. Ada 10 kali lipat. Ya. Jangan tunggu dipuji. Lihat, Allah katakan lagi, yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Maksudnya Allah yang mengendalikan seluruh makhluk. Dia membolak-balikan siang dan malam serta memberi ketetapan bagi keduanya berdasarkan hikmahnya sesuai dengan kehendaknya. Malam, siang. Saling membutuhkan, tidak pernah ketemu. Ya. Ini siang malam saling butuhkan kan? Butuh. Dan kita butuh kedua-duanya. Tapi tidak bisa bertemu. Saya sering menghibur orang yang putus cinta dengan kalimat ini. Ini iklan sedikit supaya antum tak ngantuk. Ya. Ada orang lebay, kenapa ente? Saya ditolak cinta saya Pak Ustadz. Kenapa? Karena saya miskin, dia anak lurah Pak Ustadz.
Iya, mungkin itu yang terbaik. Sebagaimana fajar dan juga senja, keduanya itu saling membutuhkan, saling merindu, saling mencintai. Kalau ditemukan, maka terjadi hari kiamat. Oh begitu Pak Ustaz? Iya kan, terbit dari barat matahari akhirnya. Ya kan? Nah itulah antum. Kalau dipertemukan bisa rusak rumah tangga antum, maka Allah pisah gitu. Kasta yang berbeda itu bisa membuat rumah tangga tidak bagus. Sebagaimana fajar dan juga senja saling merindu. Keduanya saling merindu, saling mencintai, sambil saling melambaikan tangan. Tapi tidak pernah ketemu. Sekalinya bertemu terjadi hari kiamat. Karena matahari terbit dari mana? Dari barat. Dan terbenamnya ke barat juga akhirnya. Karena sehari itu terbit dari barat, begitu di tengah, balik lagi dia ke barat. Itu menurut pendapat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Demikian iklan yang bisa saya sampaikan. Subhanallah. Lihat bagaimana Allah masukkan malam ke dalam siang, siang ke dalam malam. Saling membutuhkan tapi tidak ditemukan. Tidak pernah saling bertemu dalam satu keadaan. Kalaupun ada itu sesekali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Di satu tempat atau satu daerah. Allah bolak-balikan siang dan malam. Memberi ketetapan bagi keduanya berdasarkan hikmahnya sesuai dengan kehendaknya. Terkadang dia memperpanjang malam atau memperpendek siang. Terkadang sebaliknya. Dan terkadang memberlakukannya seimbang. Terkadang musim dingin, musim panas, musim semi, dan terkadang musim gugur. Semua itu berdasar hikmah dan penentuan darinya. Sesuai dengan kehendaknya terhadap makhluknya. Wa huwa alimun bidzati sudur. Dan dia maha mengetahui segala isi hati. Maksudnya ialah dia mengetahui semua yang tersembunyi meskipun sangat halus dan sangat tersembunyi. Baik, buruk semua diketahui oleh Allah. Dan alhamdulillah ikhwani fiddin azakumullah, ada niat buruk kita namanya niat terlintas, yaitu Allah tidak hisab. Tidak hisab. Ya. Dulu dihisab, tapi sekarang setelah turun ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka tidak dihisab lagi. Ada niat buruk terlintas? Ada. Niat buruk terlintas dalam diri semua orang? Ya. Niat hasad, niat dengki, niat mau berbuat ini dan itu ada. Tapi kalau cuma sekedar terlintas dan kita melawan, bahkan dapat pahala. Tapi semua ditahu oleh Allah SWT. Ditahu mana yang dinikmati, mana yang dilawan. Ya. Kemudian selanjutnya ayat ke-7. Allah memerintahkan untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya serta memperbanyak infak. Di sini Allah merintahkan agar kalian beriman kepadanya dan kepada Rasulnya secara sempurna, terus menerus, penuh keteguhan dan untuk selamanya. Artinya istiqamah. Selain itu Allah memerintahkan agar berinfak dari harta benda yang telah dikuasakan kepada kalian. Karena harta benda ini dikuasakan kepada kita. Ya. Allah berikan kuasa kepada kita untuk menguasai harta itu. Mustakhlifina fi, kalian menguasai harta itu. Maka berinfaklah. Ini bagi teman-teman yang kaya raya, yang punya harta. Jika Allah beri antum harta yang banyak dan antum suka membantu orang lain, berarti antum itu orang pilihan yang Allah titipkan rezeki orang lain melalui tangan antum. Perhatikan itu. Jika itu tidak antum lakukan, boleh jadi harta itu akan dicabut dan dipindahkan ke orang lain. Itu hati-hati kita. Jadi kekayaan itu juga ujian buat kita, bahwa di situ ada hak orang yang Allah titipkan melalui tangan kita. Kalau kita tidak berikan kepada orang yang berhak, fakir, miskin, ya kemudian orang-orang yang membutuhkan, maka pada saat itu dikhawatirkan Allah akan mencabut harta itu dan dipindahkan kepada orang lain. yakni harta yang kalian pinjam. Sebab boleh jadi harta itu memang berada di tangan orang-orang sebelum kalian. Sebelum ia berpindah ke tangan kalian.
Sehingga Allah membimbing kalian supaya mempergunakan harta yang dikuasakan kepada kalian itu demi ketaatan kepadanya. Baik jika memang mereka mau mengerjakan perintah tersebut. Tapi jika tidak mematuhinya, maka Allah akan membuat perhitungan dan menyiksa mereka. Karena tindakan mereka meninggalkan apa yang telah diwajibkan terhadap mereka. Antum perhatikan susunan ayatnya ya. Aminu billahi wa rasulih. Suruh beriman dulu, kemudian berinfak. Ini untuk menjelaskan tentang benarnya kata Nabi SAW, was-sadaqatu burhan. Bersedekah itu bukti keimanan. Sedekah bukti apa? Keimanan. Ya. Kemudian selanjutnya Allah katakan, wa mimma ja'alakum mustakhlifina fi. Dari hartamu yang Allah telah menjadikanmu menguasainya. Berarti harta ini Allah izinkan kita untuk menguasainya. Ya. Ada sebagian orang mengambil hak orang, misalnya mangga tetangga, atau di satu tempat ini, di masjid komplek ini, ada kebun bersama. Kata teman-teman, ini kebun sosial, kebun bersama gitu. Lalu satu orang mengatakan, saya yang bertugas untuk menjaganya. Lama-kelamaan kebun itu jadi milik dia. Kata orang, ini kebun umat ya. Kata dia, enggak, ini kebun milik Allah. Kata dia. Jadi milik siapa? Padahal itu milik bersama. Mustakhlifina fi berarti diberikan apa? Kepemilikan oleh Allah. Tidak boleh diambil oleh selain pemiliknya. Kecuali dengan izin orang yang dikuasakan oleh Allah kepadanya. Atau kita metik mangga tetangga. Kenapa ente metik mangga saya? Milik Allah, kata dia. Padahal Allah katakan mustakhlifina fi. Kadang harta itu diberikan kepada satu individu, kadang diberikan kepada kelompok, kadang diberikan kepada orang-orang, segelintir orang saja. Untuk dikuasai bersama. Dan tidak boleh seorang itu menguasai sendiri kalau sudah diberikan apa? Untuk bersama. Makanya ketika antum pelihara kambing, 2 orang. Masing-masing kambing itu antum miliki 20-20. Oke? Pelihara kambing, gembalaan. Biasanya kambing itu berapa nisabnya? Lalu keluar zakat? 40. Ini milik 2 orang nih. Dari awal memang mereka pelihara bersama. Nah, supaya tidak bayar zakat, mereka bagi 2. Nah, padahal tadi milik bersama kah? Ini tidak bisa dibagi 2. Harus tetap bersama supaya keluar zakatnya. Atau ada orang punya kambing 40. Harusnya keluar satu. Supaya keluar 1 aja dari 40 ini, mereka tiba-tiba gabungin. Karena keluar 2 itu setelah 120 ekor. Kalau 80 kan arti masih 1. Tadinya sendiri-sendiri, kemudian digabung supaya keluar apa? 1. Dan 1 mereka jual untuk mereka makan. Ini kan menipu Allah namanya. Sesuatu yang sudah dimiliki bersama tidak boleh dipisahkan. Sesuatu yang terpisah tidak boleh digabung-gabungkan. Karena Allah katakan mustakhlifina fi. Allah beri kuasa kepada kalian dalam bentuk apa aja yang Allah inginkan. Baik untuk dikuasai bersama, maupun dikuasai oleh individu. Jelas nggak sampai sini? Ya. Seperti tadi, antum dan anak pelihara kambing. Dapat 40, pisah. Supaya tidak bayar zakat. Itu tidak boleh. Tetap harus bersama. Supaya keluar zakatnya. Ya, ini mengenai harta ini. Jadi jangan karena dalil ini milik Allah kemudian dikuasai oleh antum, bebas antum ambil. Allah sudah berikan kepada pemiliknya. Maka disebut mimma mustakhlifina fi. Di dalam terdapat isyarat yang menunjukkan bahwa harta itu suatu saat akan berpindah darimu atas izin Allah. Mungkin ke tangan ahli warismu yang akan dia pergunakan untuk ketaatan kepada Allah. Sehingga dia lebih berbahagia
dengan apa yang telah dikaruniakan Allah kepadanya melebihi dirimu. Atau sebaliknya dia akan mempergunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Sehingga dengan demikian engkau telah ikut membantunya berbuat dosa dan permusuhan. Di harta ini yang kita kumpulkan sekarang ini, nggak bisa kita goreng semuanya, nggak bisa kan? Makan yuk, makan malam. Pakai apa? Pakai uang warna merah, launya warna biru, direbus oncom sama oncom, nggak bisa. Harta ini akan kita simpan dan untuk orang lain, jadi warisan. Kalau yang mewarisi kita orang baik, maka harta itu berguna. Kalau mewarisi orang buruk dan kita mendukung keburukan itu, maka kita ikut menolongnya dalam keburukan. Kecuali kita sudah mewariskan dan mengajarkan mereka mempergunakan harta dengan baik, tapi mereka tidak maksiat, kita angkat tangan. Tapi kita punya andil dalam membantu. Oke? Ya, harta suatu hari akan berpindah. Siapa orang kaya raya di dunia ini yang bawa pulang harta semuanya? Ada. Tidak ada. Orang paling kaya raya di dunia ini hartanya berpindah juga. Dari anaknya juga berpindah kepada orang lain. Bahkan ada yang berpindah dikuasai oleh negara. Ya. Ini menunjukkan bahwa tidak selamanya harta ini di tangan kita. Maka jangan tertipu dengan yang ada. Selanjutnya, Imam Ahmad meriwayatkan dari Mutarrif ibnu Abdillahi Asy-Syikhir, dari ayahnya, dia bercerita, aku pernah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, alhaakumut takatsur, yaqulu ibnu Adam mali mali wa hal laka min malika illa ma akalta fa'afnaita aw labista fa'ablaita aw tasaddaqta fa'amdaita. Bermegah-megahan telah menjadikan kalian lalai. Anak cucu Adam, yaitu manusia, berkata, hartaku, hartaku. Tidaklah yang menjadi milikmu melainkan apa yang telah kamu makan kemudian habis, atau apa yang kamu pakai kemudian menjadi usang, ataupun harta yang kamu sedekahkan, sungguh harta tersebut kekal bersamamu. Yang mana yang kekal bersamanya? Yang diinfakkan. Diinfakkan. Maka jangan pelit. Jadi orang pelit. Ada orang sangat pelit. Saking pelitnya pada dirinya sendiri pun pelit. Ada orang kayak gini? Ada. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Ya. Pelit pada dirinya sendiri. Dia punya uang 1 miliar. Masih aja beli mobil buntut yang mati di tengah tol. Bikin masalah. Uang pun 1 miliar. Dia bisa beli mobil yang layak dia pakai. Ini pelit pada dirinya sendiri. Kecuali dia tidak punya uang, kemudian dia kredit, ini namanya bunuh diri namanya. Dia punya uang, pelit. Dia bisa beli baju yang bagus, dia pelit. Itu bukan termasuk alhaakumut takatsur. Yang dimaksud alhaakumut takatsur ini, barang-barang itu melalaikan kita dari ilmu, melalaikan kita dari ketaatan, melalaikan kita dari ini dan itu. Tapi kalau dia bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan dia menambah ketaatan, itu tidak alhaakumut takatsur. Ada orang pelit, ada. Pelit berinfak. Pada dirinya sendiri aja pelit, bagaimana dengan orang lain? Sampai ada orang pelit, dia taruh uangnya di bawah bantal setiap hari. Yang kemudian suatu hari, suatu tahun, dia buka, udah dimakan sama rayap. Kenapa? Karena dia pelit. Mungkin istrinya sudah wafat gara-gara dia pelit. Istrinya tidak dapat, anaknya tidak dapat, dia sendiri tidak dapat. Maka rajinlah berinfak, bersedekah. Ya, terutama kepada orang-orang dekat kita, anak, istri, tetangga, kerabat yang susah. Cari tahu siapa yang susah, cari tahu. Cari tahu. Kemudian, dan ingat ya, infak itu tidak harus kaya. Orang kaya yang dermawan itu, ikhwan, dari miskin dia memang dermawan. Orang kaya yang pelit, memang dari awalnya dia pelit. Maka mulai kita, dermawan itu saat kita susah. Seberapapun yang kita bisa berikan, berikan. Sampai ada seorang miliarder cerita kepada saya. Dulu dia penjual minyak wangi.
Bahkan pernah masuk penjara. Ya, miliarder. Dia pernah jual minyak wangi, dia pernah jual asongan di jalan untuk menghidupkan 2 orang anaknya. Apa cerita sama dia? Dulu kebiasaan saya, dari penghasilan minyak wangi itu, saya bagi jadi 3. 1 untuk anak istri saya, 1 untuk saya, dan 1 lagi untuk orang-orang yang saya lihat butuh dibantu. Menjual minyak wangi. Sampai dia menjadi miliarder. Bukan jutawan lagi, miliarder. Ya. Dan dia tidak pernah beli rumah dengan kredit. Dia mau beli rumah 11 miliar, dia beli cash. Dia menjadi orang kaya. Sekarang dia bangun masjid di mana-mana. Kebiasaan dia masa itu, sekarang dibawa ke masa kayanya. Itu cerita istrinya. Kalau dia tidak berinfak 300 juta sebulan, dia tidak bisa tidur. 300 juta sebulan. Karena memang dia punya uang banyak. Kalau kita infakkan 300 juta sebulan, kita kredit. Ya. Tidak menunggu itu kita berinfak. Sedekah. Selama itu bisa membantu kita untuk menghalangi kita dari panasnya api neraka. Dan jangan remehkan sedekah orang yang sedikit. Karena meremehkan sedekah yang sedikit, itu sifat munafik. Kemudian disebutkan oleh Imam Muslim mengenai infak ini. Lantas ia menambahkan lafaz wa ma siwa dzalika fadhahibun wa tarikuhu linnas. Selain yang disedekahkan, maka ia akan pergi dan ditinggalkan untuk orang lain. Yang disedekahkan yang tetap buat kita. Kemudian setelah itu Allah katakan, "Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir." Maka orang-orang yang beriman dan berinfak, mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Yang demikian itu merupakan motivasi bagi kita agar beriman dan menggandengkan iman dengan berinfak. Ya. Nah, sempurna iman kita tanpa apa? Infak dalam ketaatan. Kemudian Allah katakan, "Wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasul yad'uukum litu'minu bi rabbikum." Ada apa dengan kalian tidak mau beriman kepada Allah? Padahal Rasul mengajak kalian untuk beriman kepada Rabb kalian. Maksudnya apakah yang menghalangi kalian untuk beriman? Padahal Rasul telah berada di tengah-tengah kalian dan mengajak kalian kepada hal tersebut. Serta menjelaskan kepada kalian tentang hujjah-hujjah dan bukti nyata yang menunjukkan pada kebenaran apa yang beliau bawa kepada kalian. Sebelumnya kami meriwayatkan sebuah hadis yang ganjil melalui beberapa jalan pada awal-awal penjelasan kitab Al-Iman dalam Sahihul Bukhari. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ayyul mu'minina a'jabu ilaikum imana?" Qalu al-malaika. Qal wa ma lahum la yu'minuna wa hum inda rabbihim. Qalu fal anbiya. Qala wa ma lahum la yu'minuna wal wahyu yanzilu alaihim. Qalu fanahnu. Qala wa ma lakum la tu'minuna wa ana baina adhurikum. Walakin a'jabul mu'minina imanan qaumun yaji'una ba'dakum yajiduna suhufan yu'minuna bima fiha. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapakah orang yang beriman yang paling kalian kagumi dari sisi keimanannya? Para sahabat menjawab, ya malaikat. Rasulullah SAW berkata, bagaimana mereka tidak beriman sedangkan mereka berada di sisi Rabb-nya? Artinya, keimanan malaikat tidak begitu menakjubkan karena mereka berada di sisi Allah. Wajar mereka beriman. Kemudian para sahabat mengatakan, kalau begitu para nabi itu bagaimana mereka bisa tidak beriman sedangkan mereka menerima apa? Wahyu. Artinya tidak mungkin mereka tidak beriman. Arti keimanan mereka wajar karena mereka menerima wahyu. Harus mereka beriman. Kemudian kalau begitu kami dong ya Rasulullah. Bagaimana kalian tidak beriman sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian? Artinya kalian beriman sudah wajar karena bertemu aku, melihat aku, mendengar aku, begitu maksudnya. Tapi kata beliau SAW, keimanan yang menakjubkan itu adalah sesungguhnya orang-orang mukmin yang dikagumi imannya adalah kaum yang datang sesudah kalian. Mereka mendapatkan lembaran-lembaran suci yang mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Antum pernah lihat Rasul? Pernah. Pernah mencium kasturi yang keluar dari keringatnya? Tidak pernah.
Tapi antum beriman. Seakan-akan zaman Nabi itu baru kemarin antum rasakan. Lebih terharu lagi kalau Allah izinkan kita umroh bersama. Selesai kita masuk Raudhah, kita keluar, lewatin kuburan beliau sedikit. Oh, itu kayak kemarin kita baru bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perasaan itu muncul? Karena perasaan itu muncul bersama keimanan. Itulah iman. Itulah iman. Ya. Ini menunjukkan bahwa kita ini memiliki keimanan insya Allah yang membuat Rasulullah SAW dan para sahabat kagum. Semoga kita semua masuk ke dalam kekaguman itu. Ya, kita hanya baca kitab suci. Kita tidak pernah melihat siapa yang menerima kitab ini. Itu Rasulullah SAW. Kemudian, dan kami telah menyebutkan beberapa sisi dari hal ini pada awal suratul Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada perkara yang ghaib. Kemudian Allah katakan ketika Allah bertanya, kenapa kalian tidak beriman? Wa qad akhadha mitsaqakum. Dan sungguh dia telah mengambil perjanjian dari kalian. Sebagaimana difirmankan Allah, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladhi awsaqakum bihi idh qultum sami'na wa ata'na. Dan ingatlah karunia Allah kepada kalian dan perjanjian yang telah diikatkan kepada kalian ketika kalian berkata, kami dengar dan kami taat. Itulah perjanjian itu. Ya. Ini perjanjian Allah yang kita ambil. Yang semua itu adalah wajib kita tunaikan. Tapi saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Karena waktu menunjukkan jam 11. Insya Allah lanjutan ayat ke berapa ini? 10 dan 11 akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang bersama ayat-ayat yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Silakan. Masjid Raya ini kan masjid fasum, fasilitas umum, tapi pembangunannya memakai uang jamaah sekitar masjid. Di sini ada beberapa pohon-pohonan, pohon mangga, pohon pisang, dan ada ubi-ubi di jalan. Petugas masjid, seperti kita misalnya mendapatkan mangga dari petugas masjid, boleh nggak kita makan, Ustaz? Kalau udah disepakati oleh semua orang, boleh. Tidak masalah. Kalau disepakati oleh semua orang, boleh. Atau warga mengatakan, terserah kepada pengurus. Nah, berarti udah diberikan kepengurusan kepada pengurus. Boleh-boleh aja. Ya jangan diam, harus ada. Berarti kalau diam mereka setuju. Apalagi di warga sini tidak memperhitungkan mangga yang harga tidak begitu banyak. Karena rumah mereka miliaran kan. Ya, masa berhitungkan mangga sama jambu ini? Ya, terima aja, enggak masalah. Karena ana yakin semua udah sepakati secara keadaan. Jelas? Jelas. Yang kita bicarakan tadi, kebun yang berharga yang bisa didapatkan manfaat yang banyak. Adapun mangga-mangga yang ada ini, yang secara uruf manusia tidak begitu memperdulikan. Karena mangga di rumah dia pun, kalau ada anak-anak yang petik, dia suruh kan. Ambil aja. Ya kan begitu. Bahkan antum kalau setiap mangga antum lagi panen, antum kirim 2 dus ke rumah anak. Oke, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, jazakallahu khairan Pak Ustadz, Jazakallah penjelasan khairan. yang mangga barusan saya sering dapat dari marbot masjid. Alhamdulillah, berarti halal saya makan sekarang. Iya. Pertanyaan saya yang selanjutnya adalah tentang fikih sholat berjamaah di Masjid Raya Taman. Masjid ini alhamdulillah lebar 23 meter, bisa menampung minimal 40. Masya Allah. Tiap hari kalau sholat subuh itu sampai stop ke belakang sini. Masya Allah, Masya Allah. Pertanyaan saya, kalau saya datang telat, saya di sini sudah keputus sama ini. Apakah ada saya sholat di belakang sendirian, sedangkan sini masih kosong. Terus kemudian bagaimana dengan sholat Jumat di selasar belakang, selasar kiri kanan sama. Barakallah fiik. Jazakallahu khairan. Oke, berarti di tengah sini ada makmum dong. Oke, antum ketika datang jadi masbuk,
Pilihannya berdiri di sini. Di belakang. Di belakang mana? Sendirian. Oke. Apakah pilih-pilih di situ atau di belakang? Oke, barakallahu fikum. Kalau di sini dianggap terputus, terputus ini hukumnya apa dulu nih? Hukumnya haram apa makruh? Pendapat yang paling rajih makruh hukumnya. Makruh. Makruh itu dalam sholat diperbolehkan ketika terjadi hajat. Hajat itu kebutuhan. Butuh berdiri di shaf, berarti antum tidak masalah berdiri di situ. Karena kan butuh. Kecuali di belakang ada orang yang berdiri, maka keluar dari kemakruhan itu berdiri di belakang berdua. Jelas? Kemudian bagaimana status hukum sholat Jumat di pelataran masjid? Apa di emperan masjid atau di luar? Di luar juga. Di luar juga ya. Di tenda-tenda itu juga ya. Sah sholatnya. Sholat Jumat di mereka. Tapi di dalam ada khatib kan? Iya, di dalam maksudnya. Berarti udah penuh di dalam. Maka sah. Bagaimana dengan status dicatat malaikat itu? Ya kan? Kan yang masuk masjid dicatat. Nah, yang di luar gimana nih? Tidak dapat catatan ini. Kalau itu tidak disengaja, bukan kebiasaan dia. Pokoknya anak datang terlambat aja supaya dapat di luar gitu. Maka orang ini tidak tercatat. Tapi kalau kebiasaan dia memang dia di dalam, kepengen. Tapi qadarullah dapat di luar, maka insya Allah dapat juga dicatat oleh malaikat itu. Ya. Terus gimana sholat tahiyatul masjidnya? Nah, tahiyatul masjid tidak ada di luar. Karena tahiyatul masjid tidak di dalam. Orang waktu Jumatan yang tidak ditekankan tahiyatul masjidnya, khatib. Khatib duduk di dalam kan. Nunggu mau Jumat. Begitu dia keluar langsung khutbah. Tidak perlu dia tahiyatul masjid. Nah, yang di luar sana pun tidak perlu tahiyatul masjid, dia datang langsung dengar khutbah. Yang masuk ke dalam ruangan ini tahiyatul masjid. Jelas? Tidak perlu sholat apa? Tahiyatul emperan atau tahiyatul apa ini selasa masjid. Ya. Jadi kita berbicara dulu definisi masjid itu sebenarnya khilaf para ulama. Mana yang masjid? Apakah semua tanah wakaf sampai parkiran sana termasuk masjid? Atau masjid itu di dalam tembok ini? Di tembok ini, di lantai 1, lantai 2, ya. Apakah yang ini aja masjid itu? Ruangan masjid ini masjid. Maka ketika antum pergi ke Masjidil Haram, dapat 100.000 rakaat itu di dalam masjid. Masjid yang dimaksud di dalam tembok itu. Oke? Kecuali ketika antum di sana itu tidak dapat karena udah dihalangi oleh askar, insya Allah sholat di luar dapat 100.000 juga. Tapi ada orang sengaja di luar terus. Nah, kalau semua pelataran itu dianggap masjid, berarti antum ketika nginap di jam-jam tower waktu jadi pengantin baru tidak boleh berhubungan suami istri. Kenapa? Karena antum berhubungan di dalam masjid. Maka untuk hal itu, wallahu alam, pendapat yang ana masih pegang sampai sekarang, namanya masjid yaitu di dalam tembok ini. Di luar itu bagian tanah-tanah masjid aja. Ya jelas? Nah. Ustaz, bertanya, kalau kita masuk ke masjid, ini kita masuk, apakah kita harus tahiyatul baru niatnya sunnah? Langsung sholat sunat duha aja 2 rakaat. Kan hadisnya jangan duduk sampai dia melakukan 2 rakaat. Dan 2 rakaat itu tidak disebutkan tahiyatul masjid. Oke? Misal antum masuk sebelum iqamat subuh. Antum tidak perlu sholat tahiyatul masjidnya. Sholat qabliyah subuh aja langsung. Karena itu 2 rakaat juga. Ya. Seperti itu juga antum masuk langsung sholat duha 2 rakaat. Silahkan 2 rakaat. Jelas? Gini Ustaz, saya suka bertanya Pak Ustadz dulu kan. Kalau anak kecil yang dibawa ke masjid ya, yang belum tamyiz ya Ustadz. Pak Ustadz pernah mengatakan bahwa itu memutus saf. Ya. Memutus saf. Nah, saya nggak ngerti memutus saf itu seperti apa Ustadz ya. Soalnya teman-teman di sana nanya, memutus saf seperti apa Pak? Nanti saya tanya Pak Ustadz dulu ya. Caranya. Oke, barakallahu fiik. Ya memutus saf, dia
Harusnya itu kan diisi oleh orang. Gara-gara ada anak kecil yang belum tamyiz itu, safnya terputus. Harus disambungkan. Seakan-akan di situ tidak ada orang tuh. Ya memang tidak ada orang, karena anak itu kan tidak terhitung sebagai orang yang berdiri di saf. Sama seperti status tembok tadi, anak itu. Anak itu disuruh berdiri di depan orang tuanya, atau jangan juga disuruh di belakang, nanti dicuri orang. Iya. Nanti dia lari-lari di depan situ, enggak apa-apa. Ngapain juga dirisikan anak kecil lari. Orang tuanya ketika sujud, agak didorong ke depan, dia berdiri kan. Antum sujud. Ya jangan di samping. Nanti di samping memutuskan saf orang lain. Makanya kalau bawa anak kecil, berdirilah di paling ujung. Paling ujung. Supaya anak itu dapat tempat juga. Karena kalau dia kemana-mana, antum lagi sholat, lagi berita pencurian anak ini. Kan jadi masalah juga. Apalagi itu sholat di rest area. Gelisah. Iya. Siapa? Iya, antum juga jangan terlalu dikeraskan juga sama dia. Karena orang tua itu susahnya di situ. Aduh, cinta sama anak luar biasa. Anak juga kalau ketemu orang kayak gitu tidak berani terlalu keras-keras. Kasih tahu aja pelan-pelan. Memang cinta kepada anak luar biasa. Bawa ke masjid, dia ingin anaknya itu dari kecil terbiasa ke masjid. Ya, kadang anak yang ke masjid itu ada yang lucu, ada yang bikin sebal juga. Iya. Iya kan? Iya. Ada, makanya saya dulu waktu anak saya pertama umur kecil, sebenarnya dia udah paham sebenarnya kalau di rumah. Nah, kalau ke masjid jangan ribut. Diapi yang dihisap Allah. Ya, enggak ribut ke masjid. Ah, waktu itu imamnya itu lumayan udah berumur imamnya. Kalau hafal Quran begini-begini. Anak saya udah diam di situ. Akhirnya di ke depan menghadaplah dia ke imamnya, ditengok begini. Imamnya begini. Alhamdulillah. Anak saya begini. Itu yang di soft depan itu sama anak mau ketawa itu. Ternyata imamnya selesai sholat. Gimana perasaan Pak? Mau ketawa kata dia begitu. Itu juga bermasalah itu. Dia tidak ribut mana-mana. Dia ganggu orang dengan apa? Tingkah lakunya kadang. Udah dia diam depan. Kadang kita suruh diam. Terus. Tapi imam bikin masalah baca Quran. Alhamdulillahi Rabbi. Begini kan? Ada orang tua begini kan? Iya. Jadi anak kita lihat. Kan itu kan. Dan itu belum di briefing. Makanya dia heran. Hal baru. Anak-anak itu suka hal yang baru. Gitu. Maka kalau dia pun melakukan hal baru, jangan terlalu banyak disalahkan. Apalagi menyalahkan anak itu depan orang tuanya. Itu bisa orang tuanya tidak ke masjid 7 bulan itu. Iya. Alhamdulillah beberapa orang DKM anak gitu kan. Ada dulu anak kembar. Waktu kecilnya ya bikin ribut di masjid. Mau diusir gitu. Itu. Tahun 2012 atau 2013 itu anak jadi imam. Dia bilang, Pak, jangan diusir ini anak. Ini dia punya potensi nih anak nih. Kalau diajarin ngaji dia mau. Kita bimbing dikit-dikit. Alhamdulillah satu orang dari 2 anak kembar ini sekarang S2 di Madinah. S2 di Madinah. Dan dia pernah menghafal Quran di umur waktu dimasukkan ke SMA 1,5 tahun mutkin. Maka diterima di Madinah sebelum lulus SMA. Karena belum ada orang hafal mutkin itu secepat itu 1,5 tahun. Kalau hafal hilang banyak. Tapi hafal 1,5 tahun mutkin, hafal kayak bahasa kita di luar kepala, ya itu dia lakukan. Maka diterima sebelum lulus SMA-nya. Selesai SMA langsung ke Madinah. Sekarang lagi S2. Ya, kan begitu. Kalau ada anak-anak kecil yang kita mungkin bisa rangkul gitu, ternyata suatu hari nanti dia seperti itu. Siapa tuh dapat pahala kita nanti? Kan begitu. Jelas? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.